Di video sebelumnya saya share mengenai alasan untuk tidak magang di Jepang. Semua pendapat tentu ada pro dan ada kontranya. Supaya seimbang, kali ini saya akan share 3 keuntungan dan manfaat magang atau kerja di Jepang. Halo, nama saya Sasuke dari Bali Saya Channel. Di channel ini saya berbagi mengenai tips bahasa Jepang, budaya Jepang, dan tips seputar magang atau kerja di Jepang. Bagi yang belum, tolong di-subscribe ya. Kali ini saya akan share mengenai keuntungan atau manfaat yang saya rasakan 12 tahun bekerja di Jepang. Saya sendiri orang Jepang tapi besar di Indonesia. Saya besar di Indonesia mana? Mungkin teman-teman bisa tebak dari logat bahasa Indonesia saya ya. Saya sekolah SD sampai kuliah di Indonesia, di sekolah biasa bukan international school atau Japanese school. Setelah kuliah saya pulang ke Jepang karena saya warga negara Jepang. Berbeda mungkin dengan teman-teman yang mau kerja atau magang di Jepang yang mesti melewati semua keribetan. Saya tinggal pesan tiket, naik pesawat, cus, sampai di Jepang. Tetapi, selain kemudahan sebagai warga negara Jepang, kondisi saya saat itu sama teman-teman semua. Bahkan mungkin lebih parah. Bahasa Jepang saya nol besar. Saya paling cuma bisa aisatsu saja. Sedikit mengerti tetapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa nulis katakana atau kanji. Bisa cuma hiragana. Nggak punya pengalaman kerja sama sekali. Jadi, saya mengerti banget gimana rasanya orang luar yang bekerja di Jepang. Walaupun saya orang Jepang, tetap dengan kondisi seperti tadi, ketika saya pulang ke Jepang, merasa seperti alien. Dan perlakuan orang Jepang pun berbeda, karena saya bukan orang normal, layaknya orang Jepang yang besar di Jepang. Jadi, saya mengerti kebaikan dan keburukan kerja di Jepang sebagai seorang TKA. Tapi saya beruntung banget ketemu dengan orang-orang yang baik, senpai yang benar-benar mengajarkan saya bahasa Jepang sampai cara kerja di Jepang. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan dulu bahwa semua yang akan saya katakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Tidak ada maksud saya untuk mendorong teman-teman magang atau kerja di Jepang atau mencoba menakut-nakuti teman-teman yang ingin kerja di Jepang. Saya hanya ingin memberikan masukan supaya ada bahan pertimbangan buat teman-teman sekalian. Nah, belum tentu juga apa yang telah saya alami ini akan sama dengan teman-teman jika kerja di Jepang. Semua tergantung orangnya dan perusahaan tempat bekerja juga. Maaf, intronya lama banget. Kita lihat manfaat atau keuntungan kerja atau magang di Jepang. Nomor 1, etos kerja. Orang Jepang terkenal banget akan etos kerjanya yang luar biasa. Di Jepang pun sekarang ada pro dan kontra mengenai budaya kerja Jepang yang terlalu gambaru, terlalu menggebu-gebu. Tetapi memang kerja itu bagaikan agama bagi mereka. Mungkin ini juga yang menyebabkan mereka itu sangat strict dalam bekerja. Bagi sebagian besar orang Jepang, bekerja itu bukan sekedar jalan untuk menghasilkan uang, tetapi juga untuk mendapatkan kebanggaan, kepercayaan diri, harga diri, dan juga strata sosial. Bekerja di Jepang akan memberikan ideologi baru, pengalaman baru mengenai konsep bekerja. Jadi, teman-teman bisa paham bahwa prioritas orang Jepang akan kerja itu tinggi banget. Kalau kita di Indonesia, ada banyak prioritas dalam hidup yang lebih tinggi ketimbang kerja. Berketuhanan, keluarga, teman, tapi nggak gitu kalau di Jepang. Jadi, teman-teman bisa terjun ke dalam dan merasakan bagaimana mindset mereka dalam bekerja. Hal-hal seperti ketaatan akan waktu, konsentrasi, atau keseriusan mereka dalam bekerja. Pasti banyak hal-hal positif yang bisa dipetik dari sana. Contoh, kalau saya pribadi selama bekerja di Jepang, saya sudah terbiasa bekerja 12-16 jam per hari. Tidurnya cuma 4 jam per hari, sambil dimarah-marahi atasan, dipisuh-pisuh tamu. Jadi pekerjaan seberat apapun, kayaknya setelah itu saya bisa atasi. Jadi kita lebih tahan banting, lebih pede. Yang nomor 2 adalah efektivitas operasional. Jepang terkenal dengan efektivitas operasionalnya, yang artinya kalau kerja di lapangan, orang Jepang atau perusahaan Jepang itu sangat efektif. Kalau di perkantoran atau desk work, nggak tahu lagi, saya pernah dengar seorang pakar bilang efektivitas operasional Jepang itu nomor 1 di dunia. Ini mungkin dipicu dengan budaya atau filosofi kerja di Jepang yang disebut dengan kaizen atau perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Dan kuhu atau improvisasi. Saya juga pernah dengar Bapak Jokowi menyebutkan bahwa perbaikan efektivitas kerja Indonesia merupakan salah satu tema untuk memajukan Indonesia. Jadi pas ya.
Jadi kalau teman-teman kerja di Jepang pasti akan dituntut untuk lebih efektif. Efektif dalam menggunakan jam kerja, efektif dari segi kualitas kerja. Nggak ada ngobrol-ngobrol selama jam kerja ya benar-benar kerja. Teman-teman akan selalu dituntut untuk mencari pekerjaan. Bukan kerja yang nyari kita, tapi kita yang nyari kerja. Nggak ada bengong. Selalu dituntut melakukan perbaikan kualitas kerja. Salah sekali wajar, melakukan kesalahan yang sama 2 kali itu dosa. Jadi teman-teman dituntut untuk selalu membenah diri, meningkatkan diri dari hari ke hari. Dituntut untuk bisa proaktif dalam bekerja, bertanya kalau ada yang nggak dimengerti, selalu berpikir 2 atau 3 langkah ke depan. Dari pengalaman saya pribadi, banyak tenaga kerja asing di Jepang salah menempatkan diri. Ada yang terlalu nerimo, dalam artian kurang proaktif. Diberi pekerjaan A, ya A, B, ya B aja. Kalau udah bisa A dan B, ya udah, itu aja. Saya rasa bukannya nggak ada keinginan untuk lebih maju, tetapi terlalu sungkan atau kurang pede mungkin ya. Ini juga mungkin tips bekerja di Jepang. Coba beranikan diri untuk menerima tantangan. Kalau merasa udah bisa A, coba tanya ke atasan untuk mengerjakan B. Kalau dibilang kamu belum siap, sempurnakan A aja, ya sempurnakan A dulu. Intinya, komunikasi terus dengan atasan, lebih proaktif. Dengan begitu, pasti pemandangan yang teman-teman lihat akan berbeda dibanding yang lain. Perlakuan atasan pun juga pasti akan berubah. Yang pertamanya diharapkan melakukan pekerjaan rutin aja, bisa berubah menjadi pegawai yang bisa menjadi aset sebuah perusahaan. Bukannya tenaga kerja sekali pakai. Ya, siapa tahu kelak perusahaan tempat teman-teman bekerja mau buat pabrik di Indonesia, teman-teman yang dijadikan manajernya. Nah, dengan begitu teman-teman bisa curi ilmu atau ambil yang baik-baik aja yang kira-kira bisa diimplementasikan ketika balik ke Indonesia. Ini juga menurut saya sangat penting. Walaupun setiap hari lelah bekerja, tetap teman-teman mesti fokus kepada ilmu apa yang bisa didapat dan diimplementasikan di Indonesia. Bagaimana cara kerja, sistem kerjanya. Ya, sayang banget kalau jauh-jauh ke Jepang, ngeluarin banyak waktu dan biaya, kerja rutinitas setelah 3 tahun, yang didapat cuma 1 kalimat di CV, pernah bekerja di Jepang. Anggap kerja atau magang di Jepang itu investasi buat diri kita sendiri. Penting banget kita serap, petik yang baik-baik untuk nantinya digunakan, diimplementasikan ketika balik ke Indonesia. Manfaat yang terakhir adalah kualitas produk. Tipikal orang Jepang atau perusahaan Jepang itu, kalau bahasa Jepangnya disebut shokunin, bahasa Inggrisnya craftsmanship. Mereka cenderung meneliti sesuatu dengan detail dan dalam waktu yang lama untuk menghasilkan produk yang unggul. Jadi jangan heran, chef restoran sushi butuh waktu 10 tahun untuk diizinkan mengepal sushi di depan tamu. Atau untuk membuat katana atau pedangnya sang samurai ya. Ini juga butuh waktu 10 tahun. Orang Jepang sangat serius mengenai hal-hal yang detail. Misalnya, teman-teman jadi waiter atau waitress di restoran atau kedai kopi. Diminta asbak oleh tamu. Kalau di Indonesia ya ambil asbak, taruh di meja, udah. Kalau di Jepang, mesti cek itu asbak basah nggak, udah benar-benar bersih nggak. Terus diajarin gimana naruh asbak biar nggak bunyi. Jepang juga jagonya membuat produk yang lebih praktis. Mereka sangat detail, jadi apapun yang mereka kerjakan itu, mereka lakukan berpuluh-puluh tahun sampai kualitasnya nomor 1. Di bidang apapun, kebanyakan begitu. Baik di pertanian, perkebunan, manufaktur, maupun di bidang jasa. Jadi, proses pembuatan produk yang unggul pasti akan jadi pembelajaran buat yang bekerja di Jepang. Oke, itu dia tadi 3 keuntungan atau manfaat magang atau kerja di Jepang. Seperti yang saya katakan tadi, ini berdasarkan pengalaman saya, belum tentu juga teman-teman akan mengalami hal-hal yang sama. Kerja atau magang di Jepang tentu ada baik dan ada buruknya. Bagaimana cara menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan skill dan wawasan, saya rasa balik ke orangnya lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Semua pasti ada kebaikan dan keburukan, tapi di atas semua keuntungan kerugian magang atau kerja di Jepang, saya sangat berharap semoga tidak ada penipuan, pelecehan, atau pelanggaran terhadap TKA maupun dari TKA, baik sebelum berangkat maupun waktu di Jepang. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Arigatou gozaimashita.